Iloknya apabila dinyatakan, maksudnya diserahkan ke desa manglulanya dulu ya oleh. Maksudnya manglula tuh kalau ada boleh nama sebagai contoh. Kalau Sungai Namang ini kan Sungai Namang ini beli air. Pakai ekskavator, pakai gonta, pakai manual, pakai pajak pakai. Kita menjelaskan kalau Nah, jadi kami khususnya Kecamatan Danau Panggang, BPP Danau Panggang dan Peminggir akan menjelaskan tentang pertumbuhan susupan gunung atau jablay. Nah, jadi susupan gunung atau jablay ini bisa berkembang melalui biji yang belum pecah. Ini yang biji yang sudah merekah akan terjatuh ke tanah apabila di musim kemarau, akan tumbuh cepat sekali. Kalau dibersihkan, kalau tidak dipelihara akan tumbuh lebih cepat daripada semula. Ini adalah lahan yang belum dibersihkan. Inilah yang ada. Nah, jadi ini lahan hamparan yang ditumbuhi susupan gunung atau jablay. Nah, yang belum dibersihkan. Kalau pertumbuhannya ini yang belum dibersihkan ini, nah sangat cepat sekali. Jadi alternatif kita untuk pemecahan masalah, untuk pembersihan khususnya di Kecamatan Danau Panggang, yaitu menggunakan dengan alat berat ekskavator. Nah, jadi yang dilaksanakan contohnya di Desa Sungai Namang.
Labuan di sana. Ya. Dia bukan. Labuan. Dulu kan waktu kelompok Satria dapat kalau dulu tahun 2008 dapat Optimas Ilhan. Atau kami dalam waktu PP lah. Itu kalau andirnya akan kita satu hari. Saya selaku Kepala Desa Sungai Namang, itu kami ada menganggarkan dari dana desa untuk ketahanan pangan, pembersihan lahan, itu pakai alat amfibi dengan satu harinya 6 juta rupiah. Jadi totalnya ya kurang lebih 120 juta 20 hari. Dulu dari pemerintah desa ada juga menyiapkan obat rumput untuk pembersihan lahan, cuma gagal. Jadi tahun yang dulu gagal, jadi kami tahun yang 2020 ini mencoba untuk pakai alat amfibi pembersihan lahan. Alhamdulillah bisa kita lihat dan sudah dirasakan oleh masyarakat, artinya bersih dan juga dimanfaatkan bagi pemerintah desa untuk membangun wisata rawa. Susupan gunung itu masalah air dan pemeliharaan yang kurang bagus lagi dari masyarakat. Jadi intinya kami dari pemerintah desa tetap menjaga kan kebersihan lahan. Terlepas dari itu kurangnya perbaikan irigasi pintu air dari dinas terkait, harapan kami dari pemerintah desa untuk kelompok tani, untuk lahan pertaniannya sudah siap, cuma untuk terkendala dengan air masih tinggi. Jadi untuk sementara lahan pertaniannya kami alih fungsikan untuk wisata rawa. Untuk lahan kami di kelompok kami ini ya 90% itu ditumbuhi oleh gulma susupan gunung yang sangat sulit untuk pembersihannya. Di mana di kelompok kami tahun ini belum melakukan penanaman. Karena apa? Karena selama ini air belum begitu surut dikarenakan karena iklim yang kurang bersahabat ataupun cuaca yang tidak menentu seperti tahun-tahun kemarin. Dan juga untuk lahan sangat sulitnya untuk pembersihan lahan di lahan kelompok kami, itu termasuk dengan gulma susupan gunung yang biasa kami sebut, itu sangat sulit untuk pembersihan lahannya. Memang kan ada kami berkoordinasi dengan pemerintah desa yang akan membantu untuk pembersihan lahan. Tetapi untuk saat ini oleh karena perhitungan dari petani di kelompok kami ini, musim penanaman itu diperhitung karena terlambat pada biasanya. Jadi untuk petani kurang berminat untuk tahun ini. Biasanya untuk penanaman itu paling lambat bulan 8 ini sudah mulai tanam. Dan juga yang dulu-dulu itu kan bulan 7. Nah, sekarang sudah bulan 8, banyu atau air masih dalam,
harapan kami mudah-mudahan ada pihak terkait lainnya untuk memberikan solusi ataupun bantuan bagaimana cara menanggulanginya ke depannya nanti. Masalah tagana menyakari bagaimana aja rombeng aja. Daripada alasan buat ini kita bisa kena kare nanya. Paling ini kita tahunan kemana bang? Heran deh kita orang udah tengok. Kalau kumpai itu begitu gini, kan. Bawa ke atas ini. Gimana dulu misalnya ada jamur atau kumpai beto, bagian di belakang atau kumpai beleren, macam-macam. Nah ini sopan gunung kan ada, cuma apa mau yang kita. Geser tanahnya kena kare. Maka orang itu hidup di bawah di kare. Aku kalau kerasan ya orang di atas itu masalah, bukan petani kami. Kalau kita itu masalah banyu nih nah. Misalnya aja mau menyimpan banyu karing. Dibantu ibadah bahan orang semangat orang mana sampai lu ada bau mah hijau hijau mau kada mau petani dengan petani dia harus itu bulan 7 itu harus ditanam sawah jadi bulan 7 jadi harapan pian bang lawan pemerintahan apa pulang nih pian harapan pian nih nah kami nih lawan di atas nih kan harapan pian nih di atas gunung nih ini masalah banyak aja sampai tadi minta banyak bang yang ngomong satu punya banyak kerkaring mana mengaringan banyak ini seharusnya kawan itu di bulan 7 sekarang lalu berumah kawan lagi pulang di sini apabila berumah terus sudah lewat bulan 12 itu banyak pasti datang nah kami sudah mengatam dah itu anehnya lah hanya lawas bulan 12 itu sudah mengatam kami kalau ada alat pembes di sopan gunung ini ya denanya itu mungkin dari pemerintah aja dan waktunya pulang lah waktunya itu ya sekali di rumah di sini setahun malah ya sekali setahun aja tanahnya yang bulan 5 sedang turun lah alat tuh membersih ya Allah bulan 5 itu sedang turun jadi bulan 7 bulan 8 itu kami bertanam upaya dalam pengadilan gulma susupan gunung dalam rangka optimalisasi lahan pertanian yang ada di Polder Labio. Kami dari BPP Dan Panggang selaku BPP Kusartani yang kami laksanakan di BPP Dan Panggang ini yaitu pertama kami koordinasi dengan kelompok tani yang ada di Kecamatan Dan Panggang. Jadi dengan adanya koordinasi jadi bisa dilaksanakan itu melakukan pembersihan itu koordinasi juga sama kepala desa yang ada di Kecamatan Danau Panggang pernah kami laksanakan itu dengan alat itu eskavator amfibi dan selanjutnya dengan kondisi saat ini masih berkembangnya susupan gunung kami melihat dengan keadaan situasi saat ini kelihatannya untuk polder itu masih kurang berfungsi karena untuk saluran air masih tidak optimal. Jadi dengan adanya air masih dalam, jadi petani kami tidak bisa melaksanakan pembersihan susupan gunung dan bisa melaksanakan tanaman sawahnya. Juga kami mendampingi Dinas Provinsi Kalimantan Selatan untuk monitoring alat yang ada di Kecamatan Danau Panggang yaitu eskavator amfibi yang mana selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau petani yang ada di Kecamatan Danau Panggang. Alhamdulillah alatnya masih berfungsi dan masih efektif untuk digunakan untuk pembersihan lahan. Luas lahan yang ada di wilayah Kecamatan Danau Panggang ini yaitu sekitar 3.840 hektar. Nah, untuk luas lahan terdampak oleh susupan gunung ini ada 3.215 hektar. Dengan terdampaknya adanya gulma susupan gunung,
maka masyarakat atau petani yang ada di Kecamatan Padang Panggang tidak dapat berusaha tani. Di samping itu, yang mana kondisi polder itu airnya masih dalam, jadi tidak bisa untuk berusaha tani. Seandainya polder itu berfungsi, mungkin kita dapat berusaha tani. Jadi satu kesimpulan itu masalah air yang mengenai usaha tani kita. Mudah-mudahan harapan kami dari BPIN Padang Panggang, dari pemerintah ada menganggarkan dana untuk pemeriksaan lahan secara serentak. Ini sangat penting untuk persawahan kami yang ada di Padang Panggang.